Itulah yang dimaksudkan, utamakan kerajaan Allah dan kehendak-Nya. Utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya. Lalu Allah akan memberi semuanya itu kepada kamu. Itu terjemahan dalam bahasa Malaysia yang saya rasa lebih jelas. Utamakan Tuhan. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, saudara-saudari, walaupun banyak yang boleh membuat kita takut, khawatir, ya, memang itu perasaan selalu timbul pada kita manusia. Tapi kita juga harus ingat, banyak perkara dalam hidup ini yang kita tidak dapat kontrol. Ya. Walaupun kita khawatir, risau, cemas, makin hari makin tua juga kan. Umur kita meningkat, bagaimana kita boleh kontrol selama-lamanya kita muda? Tidak dapat. Jadi kalau kita khawatir, cemas karena saya ini makin hari makin tua, apa yang boleh kita buat? Ujung-ujung kita punya blood pressure pun naik, ujung-ujung sakit. Jadi guna apa? Apa gunanya kita khawatir? Tapi memang juga ada perkara-perkara yang perlu kita khawatir, ya. Perkara-perkara yang boleh kita kontrol, ya. Ke arah mana hidup kita, perancangan hidup kita, perlu semua itu. Tetapi biarlah apapun yang kita lakukan, ya, inti message Tuhan kepada kita hari ini, apapun yang kita hadapi dalam hidup, yang kita rancang, biarlah Tuhan yang kita dahulukan. Karena apabila Tuhan kita dahulukan, yang lain itu akan datang. Ini kebijaksanaan hidup kita. Saya teringat saudara-saudari, mungkin saya pernah membawa contoh ini. Ya, kalau dulu masih banyak ataupun tebal hutan kita ini di Sabah, di daerah Terengganu juga, kayu balak itu ya, bukan main-main. Ya, maka banyaklah orang ambil area untuk kayu balak. Tapi tanpa kebijaksanaan, tanpa perancangan, tanpa mengutamakan Tuhan, sudah habis kayu balak, habis juga, tinggal selipar. Ya. Kalau dulu naik hotel, turun hotel, hisap curut yang nomor 1 atau sigaret, balik hisap tirai kampung. Tidak ada perancangan, tidak ada Tuhan, kita balik kepada asal. Demikian juga saudara-saudari dengan usaha-usaha kita ini tiap hari, sehingga kita lupa kepada Tuhan karena mengejar pemungkatan tiap-tiap hari. Walau hari Minggu pun sempat juga jadi memutung, tidak apa. Tapi biarlah perancangan kita semuanya itu kita utamakan, libatkan Tuhan, supaya jangan sampai kita lari dari apa yang patut kita lakukan. Karena kadang-kadang saya terpikir juga saudara-saudari, kita mengumpulkan kantalan, kita mengumpulkan kepingan, sudah itu jual. Tapi di mana itu duit? Kalau tidak ada kebijaksanaan dan perancangan di mana Tuhan itu campur tangan, duit itu mungkin ini kada yang hidup, itu saja. Selepas itu pulang, dugai-dugai. Ikan pun tidak ada bawa pulang. Dalam bank pun tidak ada disimpan. Ujung-ujung balik buku juga. Jadi saudara-saudari, inilah maksudnya secara jelas kita perlu merancang dengan menempatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam perancangan hidup kita sehari-hari ataupun perancangan yang jangka panjang. Itulah sebab saudara-saudari, bagi kita sudah mempraktikkan hal ini. Apa yang kita rancang di paroki kita, di keuskupan kita bawa dalam doa. Kadang-kadang keterlaluan juga kita bilang kalau ada masalah itu kita berdoa saja lah. Itu pun susah juga kalau kita
begitu. Usaha, doa, doa, usaha. Nah, barulah Tuhan itu dapat melindungi kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang Tuhan buat. Jadi saudara-saudari, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Walaupun pada masa ini saudara-saudari, seperti bacaan pertama itu saya kita dengar ibu tidak pernah meninggalkan anaknya. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada masa ini? Sesudah mengandung, buang bayi. Kenapa ini berlaku? Itu juga berarti saudara-saudari, Tuhan itu tidak ada dalam perencanaan hidup kita. Jadi perlulah saudara-saudari belia kanak-kanak dari awal kita mendorong mendidik anak-anak kita merancang hidup dengan mengutamakan Tuhan. Begitu dengan belia juga mengutamakan Tuhan supaya hidup kita benar-benar terancam dan dalam perlindungan Tuhan dan hidup bukan dalam kekhawatiran tetapi dalam kebahagiaan.